Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kampar akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Kartika Rosyada dari UPT SDN 008 Rumbio. Saya Yumarlis dari SLB Negeri Kabupaten Kampar. Saya Mas Rizal dari UPT SD Negeri 020 Bukit Payung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Rizal. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam. Kabarnya baik ya, Pak. Bagaimana kabar Bapak? Oh, kabar saya alhamdulillah kabar baik juga, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama, saya akan berdiskusi terkait rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee nanti akan saya amati, Pak, dan saya nilai. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian? Apakah coaching sudah mengikuti alur kita atau belum? Kemudian, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Terus bagaimana juga coachee tersebut memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Nah, jangan lupa ya, Pak, nanti yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya adanya kemitraan, proses mendengarkan dengan aktif, memaksimalkan potensi. Baik, Pak. Oke, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Bapak selaku coach nanti, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik, Pak. Kompetensi yang pertama yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, present, serta memberi pertanyaan berbobot kepada coachee, Pak. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu mendengarkan dengan aktif, menjalankan coaching dengan alur cerita, serta membuat pertanyaan berbobot. Nah, sekarang lanjut pertanyaan kedua, Pak ya. Secara spesifik nih, bagian kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Baik, Pak. Bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Oke, terima kasih, Pak. Ini nih yang terakhir nih, Pak ya. Indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai dalam coaching kita kali ini? Dalam coaching kali ini, saya ingin coachee menemukan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Demikian dulu, Pak ya, kegiatan kita, pra-observasi kita dalam coaching kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Semoga coachingnya berjalan lancar, coachingnya menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Semoga berjalan lancar, Pak ya. Amin. Terima kasih ya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Selamat melakukan coaching. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bu Tika? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Kabarnya ada ya yang ingin Ibu sampaikan? Betul demikian ya, Bu? Betul, Pak. Ada sesuatu nih yang ingin saya sampaikan dan bicarakan dengan Bapak. Kalau ada waktu, boleh kita berbincang sebentar, Pak? Oh, tentu boleh ya, Bu ya. Kebetulan hari ini saya mempunyai waktu yang luang. Ngomong-ngomong, apa sih yang kita capai dari percakapan hari ini? Saya ingin menemukan solusi nih, Pak, dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bapak, saya bisa dapat gambaran nih, Pak, tentang apa yang perlu saya lakukan. Memang ada masalah apa ya, Bu?
Jadi begini nih Pak, di tempat saya mengajar yang baru sekarang nih Pak, ada di kelas saya satu orang siswa yang sama sekali tidak pernah mengerjakan tugas Pak. Ke sekolah pun dia jarang, kadang dalam 1 minggu tuh hadirnya cuma 1 kali Pak atau 2 kali. Dan kalaupun nanti dia ke sekolah nih Pak, nantinya dia mengganggu teman dan tidur di dalam kelas. Saya merasa sedikit pusing nih Pak menghadapinya. Baik Bu, tadi Ibu bilang ada satu siswa yang tidak pernah mengerjakan tugas, malas datang ke sekolah dan mengganggu temannya juga ya Bu ya? Iya Pak. Apa Ibu sudah menelusuri penyebab masalah ini Bu? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut, lalu menanyakan kenapa dia tidak mengerjakan tugas, kenapa dia jarang datang ke sekolah, dan mengganggu temannya kan Pak. Dan saya juga sudah menanyakan kenapa dia tidur di dalam kelas, begitu Pak. Lalu dari pengamatan Ibu lakukan, apa sih yang membuat anak tersebut jarang mengerjakan tugasnya Bu? Jadi Pak, setelah saya amati nih Pak dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak mengerjakan tugas karena pembelajarannya yang membosankan ya Pak ya. Anak tersebut bilang bosan gitu. Makanya kadang dia sering ketiduran di kelas dan malas datang ke sekolah dan sering mengganggu temannya karena dia mau diperhatikan Pak. Rupanya di rumah dia kurang perhatian dari orang tuanya Pak. Baik Bu. Jadi kalau saya garis bawahi, jadi permasalahan Ibu yang alami ini adalah anak yang tidak mengerjakan tugas karena bosan dan malas, begitu ya Bu ya? Ya betul sekali Pak, dan juga dia kurang perhatian juga Pak dari orang tuanya tadi. Dari percakapan kita hari ini, kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan pada murid Ibu tersebut? Dari percakapan kita hari ini ya Pak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari murid tersebut Pak. Seperti misalkan dia rajin mengerjakan tugas, dia tidak mengganggu teman lagi di kelas, tidak tidur di kelas, dan nanti dia rajin datang ke sekolah Pak. Baik, dari percakapan kita ini Bu ya, Ibu mengharapkan adanya perubahan. Ya, betul Kalau sekali, begitu, Pak. apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan minat, motivasi belajar murid Bu? Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya nih Pak, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya dengan baik, sehingga anak tersebut tidak sungguh-sungguh dan sering tidak mengerjakan tugas. Jadi Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif nih Pak. Misalkan saja dalam penyampaian materi nanti menggunakan metode video-video, menggunakan media gambar, dan juga nanti akan saya selingi nanti Pak dengan ice breakingnya juga ya Pak ya. Dan nanti mungkin dengan apa yang saya lakukan ini dapat selalu ingat oleh anak-anak kita tersebut kan Pak di rumah, sehingga dia tidak bosan lagi dan dia rajin datang ke sekolah Pak, begitu. Baik Bu, ngomong-ngomong, apakah ada metode yang pernah berhasil yang Ibu terapkan di kelas Bu? Oh, ada Pak. Saya pernah menerapkan pembelajaran yang berinovatif dengan membuat model pembelajaran TGT Pak. Saya juga pernah membuat quiz marker dan ular tangga Pak. Saya juga pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak di sekolah lama saya kemarin Pak. Dan itu menurut saya berhasil ya Pak ya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, penggunaan metode pembelajaran atau media, itu bisa dikatakan kondisi ideal ya Pak ya, Ibu ya. Ya, Pak. Dan itu berada di level 10. Kalau kira-kira dari angka 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan peringkat nih Pak, menurut saya sih itu antara angka 7 sampai 8 ya Pak ya. Karena kalau ditingkatkan ke level yang tinggi lagi mungkin Pak, agak susah gitu Pak. Dan mudah-mudahan di level 8 ini mungkin bisa dilakukan perubahan terhadap murid tersebut Pak. Baik, selanjutnya apa saja rencana yang Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya?
Yang akan saya lakukan, Pak, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif dan berdiferensiasi ya, Pak ya, agar anak tersebut tidak lagi merasa bosan dan tidak merasa malas lagi untuk mengerjakan tugasnya, Pak. Dan juga nantinya anak tersebut ketika sudah dia rajin mengerjakan tugas, dia tidak mengganggu temannya lagi kan, Pak, dan nanti dia juga tidak akan tidur di dalam kelas, Pak. Sehingga mungkin nanti anak tersebut tidak malas lagi datang ke sekolah, Pak, dan teman-temannya pun juga merasa tidak terganggu dengan kehadiran anak tersebut, Pak. Gitu. Oh, jadi rencananya melalui pembelajaran yang bervariasi dan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Oke, sangat luar biasa Bu ya. Siapa sih yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana Ibu tadi? Saya akan minta bantuan dengan guru dan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, Pak. Berarti Ibu mau melakukan kolaborasi dengan rekan kerja ya, Bu ya? Kira-kira berapa lama Ibu waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana ini? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya, Pak ya. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja ya, Pak ya, yang membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya, Pak ya. Ya betul sekali tuh Bu. Nah, kapan Ibu bisa memulai melaksanakan rencana ini? Kayaknya secepatnya ya, Pak ya. Saya akan terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dan yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik, Pak. Kemudian ini Bu ya, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana itu berjalan dengan baik gitu? Saya akan konsisten, Pak. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak. Dan juga nanti saya akan berbagi praktik dengan guru hebat yang lainnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, Pak, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi nanti saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik lainnya, Pak. Sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya, Pak. Begitu. Baik, Bu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan di sekolah? Dukungan mungkin sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan ya, Pak ya, di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin dalam bentuk internal lagi kan, Pak, dari saya sendiri. Saya hanya akan konsisten dalam menjalaninya lagi, Pak. Baik, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang dari tadi dengan menemukan solusinya? Alhamdulillah ya, Pak ya, saya merasa lega dan merasa plong karena sudah bercerita sama Bapak dan sudah menemukan solusinya ya, Pak ya. Baik, Bu, mungkin kali ini kita cukupkan ya, Bu ya, cerita kita hari ini. Mungkin bisa kita lanjutkan di kemudian hari. Kita bisa ngobrol lebih banyak tentang pengalaman-pengalaman tentang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya, Pak ya, sudah mau mendengarkan cerita saya dan alhamdulillah saya mendapatkan solusinya ya, Pak ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya, Pak, untuk bercerita kembali ya, Pak. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Mas Rizal, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Marlis. Oke, baik Pak Mas Rizal. Tadi kita sudah melakukan coaching dengan coach Pak ya. Alhamdulillah ya sudah Pak ya. Sebelum penutupan ya Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait observasi yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama nih, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait ketercapaian indikator yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan alur tirta, sehingga dengan alur tersebut coach bisa menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Alhamdulillah, baik Pak. Menurut saya nih sebagai observer Pak, pelaksanaan coaching dengan coach tadi itu sudah berjalan dengan baik.
dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci. Nah, sehingga Koci bisa menemukan solusi terkait permasalahannya. Pertanyaan terakhir Pak, Ya. kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mengembangkan proses Tirta sehingga nanti saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Oke, begitu Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, demikian Pak observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tika, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah kabar baik Pak. Bapak sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Bu Tika, Ya, sebelum saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, sebelum kita melakukan coaching, pertama terkait dengan rubrik penilaian yang perlu kita diskusikan. Baik Bu, dalam diskusi coaching kita nanti saya akan mengamati coach dan coachee dan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik yang ada. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Saya akan mengamati Ibu bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan melihat bagaimana tanggapan Ibu dalam tanggapan terhadap pertanyaan dari Ibu. Nanti jangan lupa ya, terkait konsep coaching berupa kemitraan proses yang kreatif, memaksimalkan potensi. Saya akan mengajukan pertanyaan pertama kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang pertama yang ingin saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, dan serta memberikan pertanyaan berbobot Pak kepada coach saya nanti. Baik. Pertanyaan yang kedua, secara spesifik, bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan Pak adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak nanti pada coach saya. Baik. Ini yang terakhir ya Bu ya? Ya Pak. Indikator bagaimana yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini? Dalam coaching kali ini Pak, saya ingin coach saya menemukan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapinya atau menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahannya nanti Pak. Terima kasih ya Bu ya. Demikian dulu kegiatan pra-observasi kita dalam coaching kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Amin ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oh iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Yumarlis. Bagaimana kabarnya nih Pak Yumarlis? Waduh, alhamdulillah Bu. Waalaikumsalam, kabar baik. Bagaimana Bu Tika kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Kabarnya ada yang ingin Pak Marlis sampaikan ya Pak? Betul demikian Pak? Oh ya, betul Bu. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dan bicarakan dengan Ibu. Oh, sepertinya waktu kita tidak banyak ya Pak ya. Kira-kira sekitar 10-15 menit saja ya Pak ya. Waktu kita untuk mengobrol-ngobrol. Baik Pak Marlis, apa nih kira-kira yang ingin disampaikan? Begini Bu, ini ceritanya terkait rekan guru di sekolah saya ya Bu. Itu yang saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran program khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Oh, jadi rekan guru di sekolah Bapak tuh dari tahun ke tahun tidak ada perubahan ya Pak dalam materi pembelajaran program khusus bagi anak berkebutuhan khusus tersebut ya Pak ya. Yeah. Baik Pak, kalau boleh tahu Pak, program khusus itu maksudnya apa ya Pak ya? Oh, begini Bu, program khusus itu maksudnya program yang diajarkan bagi anak berkebutuhan khusus untuk membantu hambatan-hambatan yang dimilikinya. Contohnya, pengembangan orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi bagi anak tunanetra. Pengembangan bina diri bagi anak tunagrahita,
pengembangan bina gerak dan bagi anak tunadaksa, dan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku bagi anak autis. Dalam pembelajaran program khusus, anak diajarkan dan dilatih dengan bimbingan guru untuk mengurus, Bu ya. Kemudian merawat dirinya sendiri, mulai dari yang sederhana sampai anak itu mampu mandiri. Oh, jadi nih Pak, kalau melihat keterangan yang Bapak sampaikan nih, dapat kita katakan bahwa program khusus itu merupakan program yang pertama kita berikan kepada anak yang berkebutuhan khusus ya Pak ya, sebelum mereka mendapatkan pembelajarannya untuk kemandiriannya. Iya, benar Bu Tika. Nah, sementara Bu, yang saya lihat di sekolah itu sekarang rekan-rekan guru tidak melakukan perubahan berarti dalam proses pembelajarannya. Sementara seperti kita ketahui Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin pesat, sementara guru-guru di sekolah tidak ada yang ingin melakukan perubahan. Mereka hanya menggunakan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran itu menjadi kurang kreatif, begitu Bu. Sehingga nanti akibatnya anak-anak kurang memperhatikan pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Oh begitu ya Pak. Baik Pak, jadi Pak, kalau saya garis bawahi nih, permasalahan yang Bapak Marlis alami ini adalah pembelajaran program kekhususan dari guru kita ini kurang variatif ya Pak ya? Iya, betul Bu. Kurang variatif baik dari metode ataupun penggunaan medianya yang selama ini masih menggunakan metode lama, begitu Bu. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa ya Pak yang ingin Bapak dapatkan? Oh, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan, Bu, khususnya dalam penyampaian materi dari rekan guru saya di sekolah, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Berarti Bapak dalam percakapan ini Bapak Marlis mengharapkan adanya perubahan-perubahan seperti penyampaian materi dari rekan guru-gurunya ya Pak ya. Iya. Baik Pak, dari percakapan ini Pak Marlis mengharapkan adanya perubahan-perubahan seperti apa kira-kira yang ingin Pak Marlis lihat atau dapatkan dari rekan gurunya? Saya ini tidak muluk-muluk Bu ya. Saya hanya ingin adanya perubahan dari rekan guru saya. Ya, misalnya mungkin dalam penyampaian materi menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, seperti menggunakan video-video pembelajaran, menggunakan media gambar, ataupun slide-slide PowerPoint, dibandingkan hanya mengandalkan metode ceramah saja, tanpa memakai media apapun. Dan yang terpenting adalah Bu, bagaimana nanti dalam pembelajaran itu ada praktek langsung setelah penyampaian materi, sehingga nanti materi itu akan diingat oleh anak kita, sehingga ketika sampai di rumah mereka bisa mengulangnya kembali. Luar biasa sekali ya Pak ya. Dari yang Pak Marlis sampaikan tadi nih, penggunaan model, metode pembelajaran atau media, itu bisa dikatakan kondisi ideal ya Pak ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira nih Pak, di sekolah Pak Marlis, kira-kira berada di level berapa nih Pak? Sepertinya berada di level 6 Bu. Karena di sekolah itu banyak guru yang tamatan non pendidikan khusus, artinya mereka tidak punya latar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka itu minim tentang ilmu bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga level yang agak tinggi itu agak sulit Bu. Jadi levelnya ya berada di level 6 itulah Bu mungkin. Oh, berada di level 6 ya Pak ya. Kondisi sekarang ini Pak, kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Pak Marlis? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 ya Bu, karena kalau ditingkatkan ke level lebih tinggi itu ya agak susah Bu ya, mengingat gurunya itu banyak tamatan non pendidikan khusus. Kemudian mudah-mudahan di level 8 itu ya mungkin itu bisa dilakukan untuk perubahannya Bu. Dari level 6 ke level 8 nih Pak ya, kira-kira apa sih usaha yang akan Bapak Marlis lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Oke, jujur Bu ya, saya ini masih memikirkan ya Bu, apa tindakan yang bisa saya lakukan. Tapi dengan kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan guru, melalui kegiatan tatap muka secara bergantian, saya rasa bisa dengan seperti itu Bu. Oh, bagus sekali ya Pak ya rencananya. Rencananya melalui mentoring atau pendampingan. Selain itu, kira-kira strategi yang pernah Bapak lakukan di sekolah dan teman-teman itu nyaman dengan penyampaian Bapak begitu bagaimana Pak?
Kalau mentoring, kalau bukan mentoring Bu ya, saya akan coba nanti berkomunikasi lagi dengan Bu Ika, Bu, Wakil Kurikulum, untuk membuat kegiatan semacam pelatihan ataupun workshop yang tujuannya kita harapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media variatif. Oh, jadi nanti Bapak akan berkomunikasi lagi ya Pak dengan wakil kurikulumnya nanti ya Pak untuk membuat kegiatan semacam pelatihan tadi ya. Jadi Pak Marlis, tadi sudah merencanakan mentoring, pendampingan atau pelatihan dan workshop ya Pak ya. Dari ketiga ini Pak, kira-kira mana sih yang diyakini bisa direalisasikan untuk yang mana? Sepertinya mentoring Bu. Karena kalau pelatihan dan workshop itu ya perlu persiapan yang matang Bu ya. Perlu waktu yang lama, biaya juga Bu. Terus kita harus mencari lagi narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah ya mentoring tadi Bu. Oke ya Pak ya. Kira-kira untuk kegiatan mentoring ini Pak, Pak Marlis butuh bantuan orang atau seperti apa nih Pak? Nanti rencananya Bu, saya akan minta bantuan rekan guru di sekolah yang ahli dalam memanfaatkan media berbasis IT, menggunakan media pembelajaran variatif ya dari Bu Yuni nanti ataupun dengan Bu Ika. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti Pak Marlis ini mau melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerja ya Pak ya. Kira-kira kapan nih Pak mau direalisasikan program ini? Sepertinya dalam minggu depan ya Bu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan untuk menyiapkan rencana program mentoring ini. Bagus ya Pak ya. Oke Pak Marlis, dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Marlis dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan Bu, gambaran terjadinya perubahan di sekolah saya. Melalui kegiatan mentoring, dan juga dibantu oleh rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam memanfaatkan media pembelajaran. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Marlis, ini sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif ya Pak. Oke Pak, saya tunggu ya Pak nanti perkembangannya. Saya sudah tidak sabar nih Pak untuk mendengarkan cerita lagi dari Pak Marlis. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana Bapak untuk melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan rekan kerja bisa berjalan dengan baik. Oke Bu Tika, terima kasih banyak ya. Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan hari ini bisa bermanfaat Bu, dan terjadi perubahan di sekolah saya nantinya. Ya, amin ya Pak. Baik Pak, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi, bisa langsung hubungi saya lagi ya Pak ya. Kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Begitu juga ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Tika. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya Pak ya. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Pak. Bu, tadi kita sudah melakukan coaching dengan Pak Marlis ya. Alhamdulillah ya sudah Pak. Sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait observasi yang Ibu lakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait ketercapaian indikator yang diinginkan? Di coaching kali ini Pak, saya sudah melakukan alur tirta dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut Pak, Koci bisa menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke Bu, menurut saya sebagai observer pelaksanaan coaching Ibu dengan Pak Marlis sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu ya, sudah berusaha menggali potensi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Marlis. Sehingga Pak Marlis bisa menemukan solusi terkait permasalahan dan juga coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak, saya ingin mengembangkan proses tirta sehingga nanti saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, Pak. Begitu ya Bu ya? Iya, Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mas Rizal. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Yumarlis. Gimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu Tika, kabar baik. Alhamdulillah. Bu Tika sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Pak, saya baik juga nih Pak. Nah Pak, sebelum Pak Yumarlis melakukan proses coaching nanti ya Pak, dengan coachingnya, saya di sini sebagai observer akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan ya Pak sebagai acuan ketika mengobservasi kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Oke ya Pak ya. Yang pertama yaitu ketika Bapak melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Pak, ketika melakukan proses coaching nih Pak, kita harus mengikuti alur tirta, yaitu menentukan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab, serta bisa menjadi pendengar yang aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yaitu dengan mendengarkan dengan rasa. Nah, ini yang akan saya pakai sebagai acuan untuk pengamatan, baik sebelum dimulainya proses coachingnya maupun nanti selesai. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak? Boleh, silakan Bu. Oke, pertanyaan pertama nih Pak. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Yumarlis kembangkan nih Pak? Yang tentunya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu semua dari kompetensi inti. Jadi mulai dari proses kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti, baik ketiga proses ini saya akan berusaha untuk memaksimalkannya. Oh, baik Pak, jadi nanti akan Bapak mengajukan pertanyaan berbobot juga ya Pak ya, mendengar dengan aktif. Kalau begitu Pak, kompetensi mana sih yang menurut Bapak secara spesifik akan dikembangkan? Secara spesifik Bu Tika, saya ingin nanti memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Tujuannya agar coach saya nanti bisa menyampaikan beberapa solusi yang tidak dia sadari hasil dari pancingan dari pertanyaan berbobot saya. Tujuannya itu biar proses kreatif dari coach saya itu bisa termaksimalkan. Oh begitu ya Pak. Baik, difokuskan di dalam mengembangkan memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa yang Bapak harapkan Pak? Ketika tentu saja indikator yang ingin saya capai nanti adalah coach saya itu bisa merasa terpuaskan dari gejala-gejala kerisauan yang dia alami. Otomatis puasnya coach saya nanti adalah dengan didapatkannya solusi-solusi yang sudah dia sampaikan melalui beberapa pertanyaan pemantik dari saya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Saya rasa nanti Bapak kayaknya sudah siap sekali nih dalam melaksanakan proses coaching. Kalau begitu Pak, kalau sudah siap, bisa silahkan Bapak memulai dan saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tika. Baik Bu, saya akan melakukan coaching dengan Bapak Mas Rizal. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum Pak Yumarlis, gimana kabarnya nih Pak? Waalaikumsalam Bu Tika, alhamdulillah kabar baik. Bu Tika sendiri kabarnya bagaimana nih Bu? Alhamdulillah kabar baik juga Pak. Tadi kita sudah melakukan coaching ya Pak ya, Bapak melakukan coaching dengan coachingnya ya Pak ya? Ya, alhamdulillah Bu, kita sudah melakukan proses coaching tadi dengan Pak Mas Rizal. Sebelum penutupan nih Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal yang terkait tentang observasi yang sudah Bapak lakukan tadi ya Pak ya. Pertanyaan pertama nih Pak, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait ketercapaian indikator yang Bapak inginkan tadi Pak? Oh, baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menilai alur tirta, sehingga dengan alur tirta tersebut coach bisa menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Berarti Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya Pak ya dalam coaching tadi ya Pak ya. Baik Pak, menurut saya nih sebagai observer, pelaksanaan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak tadi, sehingga coach bisa menemukan solusi terkait permasalahannya. Pertanyaan terakhir nih Pak ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi Pak? Baik Bu Tika, kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mengembangkan proses tirta itu ke depannya, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oh begitu ya Pak ya, Bapak ingin mengembangkan proses tirta ini ya Pak ya, sehingga nanti dalam pelaksanaan coaching Bapak bisa melakukan lebih baik lagi ya Pak ya. Ya, betul. Semoga kedepannya nanti Pak kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian Pak observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Pak bagi kita. Saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika telah melakukan pengamatan dalam coaching kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.